Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sel. Sejarah sel pada awalnya sel digambarkan pada tahun 1665 oleh ilmuwan Inggris Robert Hauke yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari bahasa Latin keula yang berarti rongga atau ruangan. Sel merupakan unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Perkembangan dan pertumbuhan sel umumnya terjadi pada organisme multiseluler yang hidup atau siklus air. Komponen dari penyusun sel itu yaitu kimiawi dan organel sel. Bagian dari sel yaitu membran sel, inti sel atau nukleus, yang ketiga sitoplasma. Senyawa organik, karbonhidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Senyawa anorganik yaitu air dan mineral. Lanjut yaitu tentang struktur sel. Yang pertama, prokariotik, yaitu bagian dalam sel prokariotik disebut dengan sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Ciri-cirinya yaitu memiliki materi genetik berupa DNA yang di dalamnya tidak dibungkus oleh membran inti atau nukleus. Yang kedua, aktivitas yang terjadi di dalam selnya berlangsung di membran plasma atau sitoplasma. Sebagian besar dari sel prokariotik memiliki dinding sel, memiliki 4 bentuk dasar. Organel penyusun sel prokariotik yaitu membran plasma, sitoplasma, ribosom, materi genetik, dinding sel, dan flagela. Eukariotik. Sel eukariotik suatu jenis sel yang memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel lainnya seperti prokariota, di mana sel eukariotik sendiri memiliki nukleus serta organel membran lainnya. Organel penyusun sel eukariotik yaitu nukleus atau inti sel, yang kedua selubung inti, yang ketiga mitokondria, yang keempat vakuola. Selanjutnya yaitu struktur sel pada tumbuhan. Struktur sel pada tumbuhan sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan melalui pertumbuhan awal menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Bagian sel tumbuhan yaitu membran sel, dinding sel, plasmodesmata, vakuola, plastida, badan Golgi, ribosom, retikulum endoplasma, mitokondrion, mikrofilamen, lisosom, tubuh mikro, hiloplasma, dan nukleus. Selanjutnya yaitu sel pada hewan. Sel pada hewan yaitu suatu bagian organel terkecil yang memiliki selaput tipis dan di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Bagian dari sel hewan yaitu kompleks Golgi, retikulum endoplasma, sitoplasma, nukleoplasma, vakuola, inti sel, nukleus, mitokondria, dinding sel, kromosom, dan membran sel. Struktur dari sel hewan yaitu membran sel, pembungkus sel bagian luar yang tersusun dari protein, kolesterol, dan lemak. Kedua, sitoplasma, bagian sel yang berupa cairan sel yang memiliki bentuk seperti sel. Cairan sel yang memiliki bentuk seperti sel. Yang selanjutnya yaitu retikulum endoplasma, selanjutnya mitokondria, mikrofilamen, lisosom, perokisom atau badan Golgi, ribosom, setrinol, mikrotubulus, badan Golgi, nukleus, nukleolus, nukleoplasma, membran inti. Selanjutnya yaitu struktur organ-organ sel. Yaitu yang pertama, setrosom merupakan organel yang disusun oleh 2 citriole berbentuk seperti tabung. Yang ketiga, mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk memperbentuk ATP sebagai sumber energi sel. Yang ketiga, vakuola berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan sekaligus menyimpan zat-zat yang akan didekresikan.
Yang keempat, dinding sel bersifat permeabel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Yang kelima, badan Golgi berbentuk kantong pipi, berfungsi dalam proses sekresi lendir. Yang keenam, sitoplasma, materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma. Yang keenam, nukleus berfungsi mengendalikan semua aktivitas sel mulai metabolisme hingga pembelahan sel. Selanjutnya, ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan merupakan contoh organel yang tidak bermembran. Yang selanjutnya, retikulum endoplasma berupa sistem membran yang berlipat-lipat, berfungsi dalam proses transport zat intrasel. Yang selanjutnya, membran plasma merupakan bagian terluar sel yang membatasi bagian dalam sel.